Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Putri Hidayah. Pada mata kuliah kali ini, Manajemen Keuangan, saya akan mempresentasikan mengenai bab analisis laporan keuangan. Saya sendiri, Vika Putri Hidayah, dengan NIM 401190255 dalam kelas Ekonomi Syariah H. Langsung saja pada pembahasan kali ini, saya mengambil 6 topik pembahasan dari analisis laporan keuangan, yaitu 1. Neraca, 2. Nilai buku dan nilai pasar, 3. Laporan laba rugi, 4. Rasio keuangan, dan yang kelima kooperatif analisis, kemudian ke-6 common size dan due point analysis. Baik, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu dasar pengertian analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Dengan begitu, analisis laporan keuangan merupakan proses kegiatan menganalisis laporan keuangan guna menguji keterkaitan data-data akuntansi dalam periode tertentu. Dan untuk menganalisis laporan keuangan, kita perlu mengetahui akan komponen-komponen dari laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama yaitu neraca. Neraca disebut dengan balance sheet, laporan keuangan dengan komponen aktiva, hutang, dan modal. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya di waktu tutup buku. Kemudian untuk bentuk penyusunan dari neraca, bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan. Hal ini tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tetapi bentuk neraca yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk skonto atau account form, di mana semua aktiva tercantum di sebelah kiri atau debit, dan hutang serta modal tercantum di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Dan untuk bentuk penyusunan neraca yang kedua yaitu bentuk vertikal atau report form. Dalam bentuk ini, semua aktiva tampak di bagian atas, yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta modal. Dalam penyusunan neraca, umumnya harus diikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan harus memuat nama perusahaan, nama laporan neraca, dan tanggal penyusunan laporan. Yang kedua, dalam neraca, metode penilaian harta kekayaan adalah berdasarkan harga pokok atau cost. Yang ketiga, pos-pos dalam neraca harus dikelompokkan secara tepat, dan pos-pos yang bersifat tidak sejenis akan dikelompokkan tersendiri dalam neraca. Yang keempat, jumlah keseluruhan kedua sisi harus seimbang mengikuti prinsip persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban pos modal. Yang kelima yaitu laporan harus menunjukkan hal yang sebenarnya agar tidak menyesatkan bagi. Dan untuk poin yang kedua yaitu nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku adalah suatu nilai milik suatu aset di dalam neraca keuangan atau pembukuan. Jika aset mengalami penyusutan, maka nilai buku daripada aset tersebut sama dengan harga beli yang dikurangi akumulasi penyusutan. Dengan rumus, nilai buku sama dengan nilai aset dikurangi akumulasi penyusutan aset. Dan untuk nilai pasar atau market value digunakan untuk menggambarkan besaran nilai aset atau surat berharga pada suatu perusahaan. Berikut ini langkah menghitung nilai buku dan nilai pasar. Langkah yang pertama untuk menghitung nilai buku. Yang pertama yaitu harus memahami konsep nilai buku, kedua menentukan biaya, tiga menentukan metode penyusutan. Kemudian nilai buku biasanya sering digunakan dalam menganalisis harga suatu saham. Dan untuk nilai pasar ini bisa kita hitung dengan beberapa metode pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pendapatan dengan dua jenis, yaitu arus kas discontinue atau
discontinued cash flow. Dan yang kedua yaitu berkapitulasi. DCF dapat dilakukan dengan cara nilai pasar dihitung dari arus kas yang didiskontokan dengan suatu bunga yang berlaku dan tingkat resiko bisnis. Untuk jenis berkapitalisasi itu dapat dihitung dari nilai properti penghasil pendapatan bersih dalam periode tertentu, kemudian dibagi tingkat kapitalisasi atau potensi pengambilan investasi. Kemudian menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar memiliki dua jenis, yaitu perusahaan terbuka sebanding dengan cara nilai pasar dievaluasi dengan membandingkan semua perusahaan dengan sektor industri dari wilayah yang sama. Kemudian untuk yang kedua yaitu transaksi sebelumnya. Dapat dilakukan dengan metode nilai pasar. Ini biasanya digunakan jika suatu perusahaan merger atau akuisisi. Hanya tinggal melihat harga dalam transaksi sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu menganalisis laporan laba rugi. Walaupun belum ada keseragaman tentang laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah pertama, menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, menunjukkan biaya-biaya operasional yang terjadi dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi. Ketiga, menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan. Yang keempat, menunjukkan laba rugi yang insidental sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. Kemudian untuk bentuk laporan laba rugi, untuk dari laporan laba rugi biasanya digunakan adalah satu bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung laba rugi hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Berikut ini bentuk dari laporan laba rugi single step. Dan untuk bentuk laporan laba rugi yang kedua yaitu multi step, yaitu dengan mengelompokkan lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu rasio keuangan. Jadi pengertian rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi suatu angka dengan angka lainnya. Tujuan dari analisis rasio keuangan digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai komponen perencanaan bisnis untuk perusahaan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yaitu investor dan manajemen. Sedangkan untuk jenis-jenis rasio keuangan itu ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan aktiva dan modalnya. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Ada dua jenis dalam rasio ini, yaitu perbandingan kewajiban dengan aset atau total debt to asset ratio, dan juga perbandingan dengan ekuitas atau total debt to equity ratio. Dan yang keempat yaitu rasio aktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.
Untuk yang terakhir yaitu rasio investasi, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian kepada pemberi dana atau investor. Rasio ini digunakan sebagai pedoman investor untuk memenuhi tingkat kesehatan keuangan perusahaannya. Pada pembahasan yang kelima yaitu analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang digunakan dengan cara membuat perbandingan antara elemen dari laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi dari analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Comparative analysis dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu year-to-year change analysis dan index number trend analysis series. Dalam pendekatan year-to-year, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Fokus perhatian year-to-year change analysis adalah besarnya perubahan yang terjadi beserta penyebabnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen neraca pada dasarnya adalah 1. Laba bersih dan pembagian dividen. 2. Penarikan dan pelunasan utang jangka panjang. 3. Penerbitan dan penarikan kembali saham. 4. Perubahan model kerja. Yang kelima yaitu perubahan bentuk aktiva. Dan untuk poin yang keenam yaitu analisis common size. Analisa common size dilakukan dengan cara membandingkan persentase antara satu pos dengan pos yang lainnya dan angkanya ditunjukkan dalam bentuk persen. Penggunaan analisa common size pada neraca ditentukan satu pos sebagai standar 100%, lalu pos yang lainnya dibandingkan terhadap pos standar tersebut. Berikut ini contoh common size pada neraca. Dapat dilihat contoh common size pada neraca yang sudah dilakukan analisa common size. Tampak dua hal antara lain. Yang pertama, distribusi aktiva dan pasiva. Yang kedua, kontribusi tiap pos terhadap aktiva dan pasivanya. Pada neraca di samping dapat dilihat distribusi aktiva yang dominan adalah piutang dagang dan persediaan barang dagang, yaitu 30,9% dan 37,4% di tahun 2016, sedangkan tahun 2017 adalah 32,5% dan 33,4%. Pada distribusi pasiva yang dominan adalah obligasi yaitu 42,7% di tahun 2016 dan 32,5% di tahun 2017. Dengan melihat angka yang dominan dengan pos yang lain, maka harus membuat penekanan bahwa pos tersebut harus dianalisa lebih saksama. Hal ini menjadi penting mengingat setiap rupiah yang ditanamkan pada pos tersebut berasal dari sumber pendanaan melalui hutang dan modal. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan tersebut sangat besar menanamkan uangnya pada pos-pos tersebut. Analisa ini mempermudah para analisis untuk melihat perubahan dari struktur pembiayaan dan total investasi di perusahaan tersebut. Itu tadi yang dapat dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan. Apabila saya memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.